saksikan. Yang pertama, kita lihat bagaimana pengikut Yesus menyambut Yesus dengan penuh teriakan, sorakan, seruan. Jadi soalan bagi kita juga, jemaat yang di rumah dan dimanapun kamu berada. Adakah kamu juga sudah menyambut ataupun menerima Yesus ke dalam hidup kamu? Adakah Anda ataupun kita sudah menerima Yesus di dalam kehidupan kamu? Seperti mana pengikut Yesus pada masa itu menyambut kedatangan Yesus dengan penuh kemegahan, kemeriahan. Apakah kita juga sudah menyambut Yesus, menerima Yesus dalam kehidupan kita? Kalau kita kata sudah, kita juga harus renungkan. Apakah kita juga seperti pengikut-pengikut Yesus ataupun orang ramai masa itu? Apakah kita betul tahu siapa Yesus sebenarnya? Apakah kita juga mempunyai pengertian yang salah? Seperti mana pengikut, bukan pengertian yang salah lah, kurang memahami siapa Yesus yang sebenarnya. Memang kita percaya, kita tahu kita sudah terima Yesus, kita percaya kepada Dia. Tapi apakah kita sebetulnya tahu siapa Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita? Jadi adakah kita tahu bahwa Dialah Raja kita? Dia bukan Raja dunia, bukan agung, bukan sultan, tidak. Dia bukan Raja dunia. Jadi adakah kita sudah menerima Dia sebagai juru selamat dalam hati dan kehidupan kita? Kalau kita kata, sudah pastor, saya sudah terima Tuhan Yesus, sudah percaya. Kita mengucap syukur. Dan bila kamu sudah percaya, sudah terima Dia, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5e berkata, percayalah dengan segenap hatimu. Dan dalam hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Bila kita kata kita sudah percaya, kita betul-betul percaya Tuhan dengan segenap hati. Jadi kita harus tahu, kita jangan lagi keliru. Kalau kita lihat musim palma ini, saya katakan awal-awal tadi, kita bila minggu palma, kamu pun nampak sudah di pagi-pagi bangun, kamu buka Facebook, nampak sudah orang pergi post daun palma, daun kelapa sawit gitu. Saya minta maaf kalau saya punya itu salah, tapi daun, biasanya kita guna daun kelapa sawit untuk buat salib. Ada gereja yang anyam, buat anyaman untuk letak di hadapan gereja sebagai satu simbolik kita menyambut Minggu Palma. Jadi kalau lihat keadaan kehidupan kita khususnya Bumi Putra sebelum kita percaya Tuhan Yesus. Bukan hanya dalam Alkitab ataupun keadaan bila kita sudah percaya. Sebelum kita percaya Tuhan, kita juga gunakan cara ini. Kita orang biasanya suku Iban, mereka akan guna daun kelapa sawit untuk buat anyaman. Untuk apa? Untuk upacara ritual mereka. Untuk penyembahan mereka kepada Tuhan yang mereka panggil petara-petara. Itu Tuhan lah. Tuhan bagi suku Bumi Putra. Jadi bila kita sudah percaya Yesus, bila kita Minggu Palma kita nampak daun itu, kita harus tahu, itu yang saya katakan tadi, bila kita sudah percaya Tuhan, kita harus tahu mengenali Tuhan Yesus sebenarnya. Jadi bila kamu nampak itu daun yang dibuat dalam bentuk salib itu, sempena Minggu Palma, itu bukan lagi daun yang dibuat oleh suku-suku yang belum percaya ataupun pagan untuk mereka menyembah ataupun mengadakan upacara ritual mereka. Jadi itu tidak sama, walaupun daun itu sama. Daun yang kita buat dengan salib itu dari daun kelapa, dan daun yang digunakan untuk buat upacara ritual bagi yang orang Iban sebut miring, itu pun daun yang sama. Tapi konteks dia, jalan cerita dia, erti dia itu tidak sama. Tidak sama. Jadi kita jangan keliru dengan hal ini. Yaitu tidak sama. Walaupun daun yang sama, tapi arti dia berbeza. Jadi itu harus kita tahu. Jadi bila kita sudah kata percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, itu berarti mulut kita mengaku dan hati kita percaya. Bukan hanya mulut kita saja beritahu kita sudah terima Tuhan Yesus, sudah percaya. Hati kita juga harus percaya. Seperti mana mulut kita mengaku, hati kita harus percaya. Dan inilah hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh hati kita, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Artinya gunakan seluruh kepribadian hidup kita untuk percaya, mengasihi Tuhan. Itu yang pertama.